informasi ini bukan hanya untuk kamu anak SMA, tapi kamu juga anak SMP. Hai Sobat UB Radio, aku Lauren Barus dan aku akan ngebantu kamu untuk milih jurusan kuliah. Aku tahu banget milih jurusan di perkuliahan bukan hal yang mudah karena dampaknya itu bisa jangka panjang untuk karir dan juga pekerjaan kita di masa yang akan datang. That's why penting untuk memilih jurusan yang sesuai sama minat dan juga passion kita. Tapi kamu harus tahu, passion itu dibuat bukan didapatkan secara cuma-cuma. So, untuk bisa memilih jurusan yang paling tepat untuk kamu, perlu adanya beberapa tahap yang bisa kamu lakukan dan juga pengenalan diri yang tinggi supaya kamu bisa tahu nih, passion kamu apa. Yang aku percayai ada dua tipe orang dalam memilih jurusan. Tipe pertama adalah sosok yang sangat ambisius dan visioner sehingga sejak berapa tahun dia sudah tahu dia akan memilih apa dan jenjang karirnya itu akan kemana. Dan tipe orang yang kedua adalah orang yang baru milih jurusan ketika udah mepet-mepet. Kamu yang mana kira-kira? Tapi tenang aja, tipe apapun kamu, aku akan ngebantu kamu untuk lebih mengenali diri kamu sendiri. Nah, aku pribadi itu merupakan tipe orang yang pertama, karena sejak kelas 3 SMP, aku sudah tahu untuk bisa memilih jurusan apa dan di mana. Aku sekarang kuliah di Universitas Brawijaya di jurusan Ilmu Komunikasi. Masuk ke jurusan Ilmu Komunikasi merupakan mimpi Lauren sejak kelas 3 SMP. Kenapa demikian? Karena waktu SMP, aku baru sadar bahwa Lauren kecil itu suka banget impersonate presenter. Dan growing up, aku juga punya role model seorang jurnalis, yaitu Mbak Najwa Shihab. Dan tentunya Mbak Najwa Shihab itu sangat ngebantu aku untuk semakin suka dan mencintai dunia jurnalistik. Sejak saat itulah aku meneguhkan tekadku untuk terus mengejar ilmu komunikasi agar aku bisa sampai ke cita-citaku untuk menjadi seorang jurnalis. Tapi pertanyaannya, kira-kira Lauren pernah goyah nggak ya? Pasti pernah, apalagi kalau misalnya udah kelas 12. Karena banyak banget godaannya, aku sering banget dibilang, kenapa sih ngambil ilmu komunikasi? Kamu tuh bisa jadi lawyer, kamu tuh cocok loh masuk hukum, kamu bisa ngambil jurusan-jurusan lain yang lebih melatih skill kamu. Tapi Lauren yang sangat ambisius dan visioner ini tahu kemana harus melangkah. Walaupun aku juga sempat sih agak ragu-ragu dan maju mundur untuk ngambil ilmu komunikasi. Tapi hal yang bikin aku semakin kuat tekadnya untuk bertahan di ilmu komunikasi karena aku sudah tahu passion aku di bidang apa. Yang pertama, aku itu suka banget komunikasi. Yang kedua, aku mau ngebantu orang dengan caraku sendiri. Sama seperti role modelku yaitu Mbak Najwa Shihab yang ngebantu orang dengan informasi kredibel dan juga terpercaya yang dia buat, aku juga mau melakukan hal yang sama. Aku percaya dengan berbagai berita yang terpercaya dan juga independen yang akan aku buat akan membantu orang dan membukakan mata orang terhadap informasi yang hoax dan fakta. Dengan passion yang kuat, kita jadi semakin yakin dan juga semakin optimis dalam mengejar satu jurusan yang menjadi cita-cita kita. Nah, tapi kalau misalnya kamu tipikal orang yang kedua yang baru carinya mepet-mepet, gimana dong? Ini aku kasih tips untuk kamu. Yang pertama, coba deh kamu refleksi. Karena terkadang tujuan itu bukan hanya sekedar pekerjaan, tapi bisa jadi dampak atau mungkin sebuah perasaan yang melegakan untuk hati kamu. Maksudnya gimana sih? Contohnya gini deh. Aku tahun lalu baru sadar bahwa sebenarnya aku itu menjadi seorang jurnalis bukan karena aku pengen jurnalisnya, tapi aku mau membantu orangnya dan aku mau melakukan proses komunikasinya. So that's why akhirnya aku memilih jurnalis karena pekerjaan itu bisa mengakomodir semua missionku dan harapanku. Sama halnya dengan kamu, mungkin bisa jadi tujuan kamu di akhir itu bukan pekerjaannya, tapi aktivitasnya atau mungkin dampak yang diberikan. So, dengan melakukan refleksi diri, kamu bisa tahu kira-kira tujuan kamu tuh sebenarnya apa sih? Gak apa-apa teman-teman, gak ada kata terlambat untuk melakukan refleksi diri selama kamu belum memilih jurusan itu. So, silahkan pilih dari sekarang dan tentukan keputusan. Setelah kamu melakukan refleksi dan sudah menemukan mission statement kamu,
Dan sepertinya kamu sudah menemukan beberapa list jurusan yang bisa mengakomodir kebutuhan kamu. Tahap yang kedua adalah lakukan research. Researchnya mencakup prospek kerja, jurusan dengan universitas terbaik, dan juga tentunya kamu coba deh research alumni-alumninya itu udah bekerja di mana aja sih. Memang ada beberapa jurusan yang memiliki disiplin ilmu yang cukup luas, termasuk jurusanku. Namun, kalau misalnya kamu bisa tahu kira-kira prospeknya itu bisa kemana aja, secara spesifik alumninya itu sudah kerja di mana aja, kamu bisa lebih tergambar dengan semua hal yang akan kamu pelajari di jurusan itu. Nah, ketika ngelakuin riset, kamu juga bisa loh ngekontak alumni-alumni yang kamu kenal, dan juga kepoin orang dari LinkedIn. Jadi, kamu bisa lihat kira-kira jurusan dengan universitas yang kamu harapkan itu kira-kira bakal kerja di mana nih. Jadi, kamu bisa mengambil kesimpulan kira-kira jurusan apa dan universitas mana yang paling bisa nge-accommodate kebutuhan kamu. Karena mencari universitas juga penting loh saat ini. Jadi, jangan asal ngambil universitas dan hanya untuk masuk. Intinya, perjalanan dalam mencari jurusan yang tepat itu bukan hanya perjalanan 1-2 tahun. Tapi, kalau bisa, kamu bisa mulai cari sejak SMP. Sehingga ketika SMA, kamu bisa menentukan mata-mata pelajaran mana yang relevan untuk kamu pelajari dan akan menunjang pilihan jurusan kuliah kamu. Oh iya, tips terakhir dari aku, kamu juga bisa loh pakai tes-tes psikolog kayak MBTI dan tes-tes lainnya untuk ngebantu kamu mencari mission statement kamu. Karena mengetahui karakteristik diri dan juga pesona diri kamu bisa ngebantu kamu untuk menentukan kamu mau jadi apa sih ke depannya. So, nikmati setiap prosesnya dan aku tunggu kamu di jurusan terbaik versi kamu di universitas yang kamu idamkan. See you!